Non sei stanco di doverti inventare sempre tutte queste storie? Massimo! Eccolo Massimo! A me quando mi chiamano con nome un altro. Francesco! Bertemunya pemilik perusahaan besar dan wanita atlet bersepatu roda. Apa yang menyatukan kedua karakter yang bertolak belakang ini? Ternyata berawal dari taruhan yang keji. Seorang bujangan berusia 50 tahun. Walaupun dia bersikeras menunjukkan bahwa dia baru berusia 49 tahun. Dan merupakan kepala perusahaan sepatu besar yang bahkan tidak mau mendengar tentang perekrutan atlet Paralimpiade sebagai duta merek. Gianni menggoda wanita dengan sering mengganti namanya dan terus-menerus berpura-pura menjadi orang lain, sebelum membual tentang eksploitasinya kepada teman-temannya di klub. Bahkan kematian ibunya sendiri tidak menghilangkan sedikit pun rasa kemanusiaannya, justru sebaliknya. Namun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Seorang perempuan jauh lebih pintar darinya, yaitu Alessia. Ia punya rencananya sendiri, memperkenalkan Gianni kepada saudari perempuannya dan lajang, yaitu Ziara, yang juga harus menggunakan kursi roda karena kecelakaan. Peristiwa kencan buta yang luar biasa ini adalah ditandai dengan kesalahpahaman dan kekecewaan pahit Gianni. Gianni menolak untuk menyerah dan memutuskan untuk melakukan yang lebih baik. Dia akan mencoba merayu si cacat. Karena dia telah membuat taruhan dengan teman-temannya. Penasaran dengan filmnya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Pria ini bernama Gianni, dia adalah pemilik suatu perusahaan produk olahraga Italia. Selain kaya, Gianni juga terkenal playboy. Tiap hari dia selalu gonta-ganti cewek pakai nama samaran yang berbeda-beda. Tak ada satupun cewek yang bisa nolak cowok kaya dan gagas seperti Gianni ini. Bahkan cewek yang baru pertama kali ketemu saja, bisa dia luluhkan hanya dengan rayuan gombal andalannya. Karena kagum dengan kehebatannya yang mampu luluhkan hati setiap wanita, maka teman-temannya pun sampai menjulukinya sang penakluk wanita. Pada suatu siang, saat Gianni sedang makan bersama sahabatnya yang bernama Dario, ia menasehati Gianni bahwa beberapa bulan lagi umurnya akan beranjak ke 50 tahun. Jadi daripada terus main-main, kenapa tidak mencoba mulai serius, cari satu cewek yang bisa nemenin di masa tua nanti. Mendengar nasihat sahabatnya tersebut, Gianni terlihat cuek. Di tengah obrolan, saudara kembar Gianni menelpon dan mengabarkan kalau ibu mereka baru saja meninggal dunia. Bukannya buru-buru pergi, malah Gianni tetap santai lanjut makan. 2 jam kemudian setelah ganti baju, barulah dia ke pemakaman ibunya. Di pemakaman tersebut, saudara kembar Gianni memberikan kunci apartemen sang ibu. Sambil memberitahu bahwa sebelum meninggal, ibu berwasiat agar Gianni sendiri yang membereskan barang-barangnya. Awalnya, Gianni menolak, tapi karena dipaksa, akhirnya dia pun nurut. Semenjak ayah ibunya bercerai, hubungan Gianni dengan orang tuanya jadi agak merenggang. Dia lebih memilih tinggal sendiri, dan hampir tak pernah mengetahui kabar mereka lagi. Selesai pemakaman, Gianni pergi ke apartemen sederhana sang ibu. Di sana dia iseng duduk di kursi roda ibu sambil mendengarkan lagu yang sering ibunya putar waktu Gianni masih kecil dulu. Saat lagi asyik bernyanyi, mendadak ada tetangga masuk. Ngeliat cewek cantik ada di sana, Gianni langsung ngajak kenalan wanita itu. Dan ia bernama Alessia, dia kerja di panti sosial mengurus orang-orang disabilitas. Mendengar kalimat barusan, Gianni pun akting pura-pura jadi cowok lumpuh biar bisa deketin Alessia. Dia juga cerita kalau ibunya baru aja meninggal dan sekarang dia tinggal sendirian. Karena merasa kasihan, lalu Alessia bilang jika merasa kesepian, ia bisa main ke apartemennya kapanpun dia mau. Keesokan paginya di kantor, ketika sedang rapat ada salah satu karyawan mengusulkan, gimana kalau mereka membuat sepatu olahraga yang khusus untuk para atlet disabilitas? Mendengar ide itu, dengan sombongnya Gianni bilang bahwa perusahaannya cuma akan membuat produk-produk atlet normal. Tak peduli dengan kondisi disabilitas. Dia tak sudi membuatkan produk untuk orang cacat. Karena moodnya yang jadi rusak gara-gara ide tadi, tiba-tiba gara-gara ide tersebut Gianni pun memecat karyawan itu. Selesai rapat, waktu Gianni lagi kerja, asistennya yang bernama Luciana datang membawakan baju bekas pesanan Gianni. Ternyata, Gianni berencana ingin menarik simpati Alessia dengan berpura-pura jadi orang lumpuh sekaligus miskin. Besoknya saat Gianni kembali ke apartemen ibunya lagi, lalu ia mengajak Alessia untuk minum kopi.
Tapi di saat mau membuat kopi, dia bingung di mana tempat nyimpen gula. Tutto bene? Adesso. Se mi puoi prendere... Questo? Ecco. Untungnya saat itu Alessia tak curiga. Waktu ngopi, Gianni pun menceritakan hal-hal menyedihkan dalam hidupnya. Mendengar cerita itu, bukannya kasihan, malah respon Alessianya malah biasa saja. Pas Alessia yang mau pamit pulang, Gianni pun mengubah taktik lalu memberitahu kalau sebenarnya dia tidak miskin-miskin amat. Dia adalah pemilik perusahaan olahraga terkenal dan punya villa besar di tengah kota. Beruntung taktiknya berhasil dan Alessianya terlihat mulai tertarik. Bahkan sampai mengajak Gianni makan siang bersama di rumah neneknya hari Minggu besok. Ciao! Ciao. Ci vediamo domenica. Hari Minggunya Gianni pergi ke rumah nenek Alicia, biar nggak ketahuan, dia pun parkir agak jauh. Prima cosa è sporca. Ah, porca troia! Porta furba. Figurati, poi io. L'est fa così, l'est vi indurisce stili. Perché se ne porta fuori? Chi ci crede? La campagna, perché la gente va in campagna. Ah, che cercare? Oh! Buona. Non è mica. Non ti fa caldo questo? Signore Gianni. Buongiorno. Signora. Mio marito Carlo. Saat sampai, Alessia menyambut dan mengenalkan Gianni ke neneknya. Tak lama kemudian, saudari Alicia yang bernama Ziara baru sampai. Melihat wajah cantik Tiara, Gianni akhirnya terpesona. Tapi pas tahu jika Ziara lumpuh, senyumnya langsung hilang. Ternyata alasan Alicia mengundang Gianni adalah untuk menjodohkannya dengan saudarinya. Setelah makan siang Gianni dan Ziara ngobrol berdua di luar. Karena dari awal Gianni tak suka orang disabilitas, dia cuma mendengarkan cerita Ziara sambil menjawab pertanyaan dengan singkat. Dari obrolan itu, Gianni baru tahu kalau Ziara adalah seorang atlet tenis dan pemain biola. Besoknya waktu lagi nongkrong sama teman-temannya, Gianni curhat soal dua cewek cantik tetangga apartemen ibunya. Tapi teman-teman terlihat lebih tertarik ke Ziara daripada Alessia. Karena selama ini belum pernah berhubungan dengan wanita unik seperti Ziara. Mereka lalu menantang apakah Gianni bisa mendapatkan hatinya. Mendengar itu, Gianni sang penakluk pun menerima tantangan mereka. Di sisi lain saat Alessia ke apartemen ibu Gianni untuk mengembalikan jas hujan yang kemarin ketinggalan, dia bertemu saudara kembar Gianni. Karena senggang mereka berdua ngobrol sebentar, Alessia bilang dia kagum, meski lumpuh tapi Gianni bisa tetap semangat menjalani hidup dengan mandiri. Ketika tahu adiknya pura-pura lumpuh, dalam hati saudara Gianni penuh tanda tanya. Besok paginya Gianni menelpon dan mengajak Ziara kencan pada hari Sabtu. Dia yakin waktu kemarin mereka pertama kali ketemu, Ziara pasti tertarik dengan ketampanannya. Siang hari di kantor, Luciana memberitahu Gianni kalau di luar ada seorang wanita bernama Ziara ingin ketemu. Dengan panik, Gianni buru-buru duduk di meja. Ziara bilang dia tahu alamat kantor Gianni dari Alessia. Saat Luciana keluar, Ziara minta maaf. Karena hari Sabtu besok dia gak bisa pergi kencan karena ada pertandingan tenis. Demi mendapatkan hati Ziara, Gianni menawarkan bagaimana jika perusahaannya ikut mensponsori kompetisi tenis itu. Dia juga janji akan datang ke pertandingan untuk mendukung Ziara. Ziara pun terlihat senang. Hari Sabtunya sesuai janji, Gianni datang ke pertandingan tenis tersebut. Saat menyaksikan kehebatan Ziara dalam bermain tenis, Gianni begitu terpesona. Tanpa sadar sebenarnya playboy itu telah jatuh cinta. Selesai acara, Gianni mengajak Ziara makan malam berdua. Tapi Ziara menolak, dia malah mengajak Gianni makan bersama teman-teman difabelnya yang lain. Di restoran, Gianni yang penasaran pun banyak nanya hal-hal tentang dunia mereka. Gara-gara obrolan itu, Gianni jadi terus kepikiran sampai ke bawah mimpi.
Dia takut beneran lumpuh. Besok siangnya, Luciana pergi ke rumah Ziara karena disuruh bos memberikan bunga. Selama mengobrol, Luciana merasa kagum. Ia benar-benar tak tega jika bos brengseknya sampai mempermainkan wanita sebaik Ziara. Ketika kembali ke kantor, Luciana mencoba menasehati soal Tiara tapi Gianni malah menyuruhnya untuk jangan ikut campur. Beberapa hari kemudian di hari pertunjukan biola Ziara, di luar gedung Gianni menyewa kursi roda elektrik dari seorang gelandangan. Setelah Gianni masuk pertunjukan pun dimulai. Menit demi menit Gianni terlihat sangat menikmati dan hanyut dalam alunan biola Ziara. Saat pertunjukan selesai, saking kagumnya tanpa sadar dia sampai tepuk tangan sambil berdiri. Untungnya Ziara tak sempat melihatnya. Di luar ketika bertemu, Gianni mengajak Ziara makan malam romantis di restoran mewah bintang 5. Di sana Gianni terus memuji penampilan Ziara tadi. Pas lagi ngobrol, Gianni tidak sengaja mencet tombol kursi roda. Akhirnya kursinya nabrak meja sebelah. Melihat kejadian itu Ziara pun tertawa. Waktu mau lanjut ngobrol, tiba-tiba Gianni mendengar lagu kesukaan almarhum ibunya. Gianni yang selama ini tak pernah mau terbuka dengan orang lain, anehnya malam itu dia perlahan-lahan mulai bisa membuka hati dan menceritakan seluruh kisah masa lalu keluarganya ke Ziara. Selesai makan, Gianni mengantarkan Ziara pulang. Di jalan, Ziara melepas sepatunya. Ia bilang bahwa ketika tak memakai sepatu dia merasa bebas. Eccoci qua. Passaggio. Grazie. Sesampainya di hotel tempat Ziara menginap, di depan kamar sebelum berpisah, Gianni mendekatkan kursi rodanya lalu mereka berdua pun berciuman. Esok harinya waktu lari pagi, baru saja berhasil deketin Ziara, tapi jiwa playboy Gianni masih belum juga luntur. Dia tetap deketin wanita lain buat seneng-seneng. Siangnya di restoran, Gianni memberitahu temannya yaitu Dario, kalau besok dia mau ngajak siaran makan malam romantis di vilanya. Ia yakin sebentar lagi dia pasti bisa menangin taruhan. Sebagai sahabat, Dario menasehati lebih baik taruhannya dibatalin aja. Dari cerita-cerita yang selama ini dia dengar, Dario yakin bahwa Ziara adalah wanita baik dan tak pantas untuk dipermainkan. Namun lagi-lagi Gianni tetap cuek. Keesokan malamnya di villa saat melihat kecantikan Ziara, Gianni begitu terpesona. Gianni lalu mengantar Ziara keliling. Tapi gara-gara gak biasa pakai kursi roda, akhirnya Gianni terus-menerus menabrak. Saat makan malam, Ziara mulai menceritakan masa lalunya. Alasan kenapa dia lumpuh adalah karena dulu dia pernah kecelakaan mobil. Ia lalu bertanya apa penyebab Gianni lumpuh. Gianni yang gak siap pun asal jawab bahwa dia lumpuh gara-gara jatuh dari kuda poni. Setelah berbincang-bincang di momen romantis itu, tiba-tiba Gianni memberi kejutan. With no destiny, I wonder aimless the precisely wonder how much could I. Besoknya dengan bangga Gianni menunjukkan foto kemesraannya bersama Ziara tadi malam. Melihat foto itu, semua temannya kagum ternyata Gianni benar-benar memenangkan taruhan. Malam hari Gianni senyum-senyum sendirian sambil terus memikirkan Ziara. Esok pagi di kantor, Gianni menyuruh Luciana memanggil kembali karyawan yang dulu pernah memberikan ide untuk membuat sepatu olahraga khusus atlet disabilitas. Di luar saat sedang jogging, Gianni terus kepikiran Ziara. Dia mulai merasa bersalah selama ini telah berbohong tentang kelumpuhannya. Gianni pun menelpon dan mengajak Ziara ketemuan. Dalam hati dia bertekad akan jujur waktu ketemu nanti. Siangnya di rumah Ziara, ketika menyaksikan alunan biola wanita yang dia cintai itu, lagi-lagi Gianni kagum. Ia lalu mengumpulkan keberanian untuk jujur. Saat mau ngomong,
tiba-tiba Ziara dengan manja bersandar ke dadanya. Gianni pun tak sempat berkata sebenarnya saat itu. Besok malamnya, Gianni minta Dario dan Luciana ikut nemenin untuk ketemu Ziara. Gianni minta tolong Dario untuk bantuin ngomong jujur. Sementara Luciana bantu nenangin kalau nanti Ziara nangis. Di restoran waktu lagi makan, Dario mencoba membuka obrolan. Tapi baru juga mau ngomong, si Gianni malah sengaja numpahin makanan ke celananya sendiri. Di toilet Gianni bilang bahwa tadi dia terlalu ketakutan. Kayaknya momennya gak tepat, jadi lebih baik ditunda aja. Esok hari saat Gianni sedang santai di kafe, tiba-tiba mendadak Alessia datang dan langsung menamparnya sambil bilang kalau dia sudah dengar cerita dari saudara kembarnya Gianni. Dia tak menyangka ternyata selama ini Gianni cuma pura-pura lumpuh. Alessia kemudian mengancam jika tak segera jujur ke Ziara saudarinya, maka dia yang akan memberitahunya. Gianni pun mencoba menenangkan dia dan minta maaf telah berbohong. Dan Gianni janji akan jujur ke Ziara. Tapi harus cari momen yang pas. Karena frustasi, Gianni pun pergi menemui sang ayah. Kemudian menceritakan semua masalahnya. Gianni galau. Satu sisi dia ingin sekali berkata jujur. Tapi di sisi lain dia juga takut kehilangan Ziara. Ayah lalu menasehatinya, dulu dia juga sama brengseknya seperti Gianni. Bahkan setelah menikah pun, sifat brengseknya masih belum hilang. Hingga ketika bercerai, barulah ayah menyesal telah menyakiti hati wanita yang sudah tulus mencintainya. Jadi berdasarkan pengalaman meski akan tetap sakit hati, tapi lebih baik Ziara tahu dari mulut Gianni sendiri. Daripada nanti dia melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Terlihat akan seperti laki-laki yang pembohong sepanjang waktu. Mendengar nasihat ayahnya barusan, Gianni merasa sedikit tenang. Di sisi lain terlihat Alessia sedang menemani Ziara berbelanja. Alessia saat itu mencoba memberitahu kalau Gianni adalah tukang bohong. Dia juga menceritakan semua kebenarannya. Tapi sayang Ziara tak percaya. Ia yakin jika Gianni tak mungkin membohonginya. Keesokan harinya, Gianni, Ziara, Luciana dan Dario jalan-jalan naik bis wisata ke gereja kuno. Waktu sampai sana, mereka semua pun keliling ke tempat-tempat bersejarah di sana. Gianni masih terus mencari momen yang tepat untuk jujur. Namun ketika sedang merenung, dia melihat Ziara hampir tertabrak. Saat di rumah, Gianni terus merenungi semua salahnya. Besok paginya sebelum berangkat ke kantor, Gianni menyempatkan diri berkunjung ke makam sang ibu. Di momen itu, dia menyesal kenapa dulu dia tak pernah mengunjungi ibunya saat masih hidup. Bila waktu bisa diputar, Gianni ingin sekali memeluk ibu. Di kantor ketika sedang presentasi dan memimpin rapat, Gianni melihat karyawan yang pernah dia pecat sudah masuk kerja lagi. Di tengah rapat, Gianni menyuruh karyawan itu maju menggantikannya presentasi. Saat si karyawan mengganti slide di layar, semua kaget. Ternyata Gianni berencana membuat sepatu untuk atlet difabel. Di sisi lain, di rumah neneknya Ziara, Gianni minta maaf dan berusaha menjelaskan. Mungkin dia memang berbohong tentang kelumpuhannya, namun untuk perasaannya pada Ziara, sungguh-sungguh dan bahwa dia benar-benar mencintai cucu nenek itu.
Jika masih direstui, dia ingin memperbaiki semuanya. Melihat ketulusan Gianni tersebut, nenek pun akhirnya luluh. Nenek lalu memberitahu kalau cucunya Ziara baru aja berangkat naik bis menuju pertandingan tenis. Gianni langsung masuk menghampiri Ziara. Namun sayangnya, hati Ziara masih patah. Dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri dan meminta jika Gianni pergi meninggalkannya. Suatu saat di pagi hari, waktu sedang jogging, Gianni yang masih galau kemudian meluapkan seluruh perasaannya dengan lari sekencang-kencangnya. Karena udah berumur agak tua, maka Gianni pun tak mampu bertahan terlalu lama, sampai ia mau pingsan. Ketika sedang berusaha mengatur nafas, tiba-tiba saja di hadapannya ada Ziara. Sambil tersenyum, Ziara pun mengulurkan tangan dan menawarkan apakah Gianni mau diantarkan pulang. Bahkan Ziara lalu meminta Gianni untuk duduk di pangkuannya. Duduk di pangkuannya. Beberapa hari kemudian, terlihat Gianni sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-50 bersama sahabat serta keluarga Ziara. Saat semua berdansa, Gianni menggendong Ziara dan ikut berdansa. Mereka akhirnya menikmati momen bahagia itu bersama. Dan film pun selesai. Demikian cerita hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi dan cerita menarik terbaru lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.